Kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Halo Sobat Corong Indonesia, masih terasa hangat, bahkan semakin memanas situasi pasca disahkannya UU Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober tahun 2020 lalu, sebagai refleksi dari RUU Omnibus Law yang sudah digadang-gadang Presiden Jokowi sebelumnya. Aksi demo para buruh yang keberatan dan protes atas UU tersebut masih akan berlangsung dan aksi ini sepertinya ancaman serius untuk PDIP dengan rezim berkuasa. UU yang baru saja disahkan oleh DPR dan pemerintah itu, langsung mengundang aksi protes buruh yang keberatan di berbagai kota di kawasan Nusantara ini, serta menciptakan suasana kontroversial di kalangan elit atas nama rakyat kecil. Dalam hal ini khususnya kaum buruh atau pekerja. Suasana aksi buruh ini otomatis logis menjadi pentas panggung baru bagi Partai Demokrat dan PKS di DPR RI Senayan, Jakarta, dan pentas baru pula untuk organisasi kami atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang baru terbentuk dan sedang hangat dengan deklarasinya ke berbagai daerah, guna mencari simpatik masyarakat tentunya. Fraksi Demokrat pun akhirnya memilih walk out dari sidang. Mereka menolak menyetujui RUU Cipta Kerja yang disahkan malam tadi. Sobat Corong, seperti yang kita ketahui, sebelumnya, aksi keberatan dan tidak setuju atas pengesahan UU Cipta Kerja di DPR datang dari Partai Demokrat dan PKS. Bahkan aksi walkout atau keluar dari persidangan paripurnanya DPR, sesuatu pemandangan yang wajar. Kedua partai itu jelas memanfaatkan momentum pengesahan UU Omnibus Law, yang dianggap mereka tidak pro ke rakyat kecil, yang notabene-nya adalah buruh atau pekerja. Partai Demokrat yang dikomandoi oleh AHY, kemungkinan besar saat ini sedang membangun dari keterpurukan kembali ke masa kejayaannya, saat SBY memimpin tahun 2004 sampai tahun 2014, juga PKS sebagai partai oposisi yang juga sedang membangun citranya untuk pemilu dan Pilpres 2024. Sobat sekalian, menuai kontra dari buruh di Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja dinilai dapat membuat serikat buruh dengan beberapa partai pro-pemerintah menjadi hancur. Momen tersebut dapat dijadikan momentum politik bagi Partai Demokrat dan PKS untuk menghasut dukungan dari serikat buruh yang kecewa atas tindakan partai pro-pemerintah. 6 fraksi menerima dan 1 fraksi menerima dengan catatan. Sementara 2 fraksi menolak, yaitu fraksi Demokrat dan fraksi PKS. Jadi pertanyaannya, apa kedua partai ini benar-benar pro-rakyat? Mungkin pertanyaan itu juga terbesit di benak kalian ya? Sobat Corong, alih-alih menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, pada kenyataannya kedua partai ini justru bungkam saat ditantang untuk mengerahkan massa ke jalan untuk memprotes perundangan tersebut. Elemen buruh yang tergabung dalam akumulasi kemarahan buruh dan rakyat menantang PKS dan Partai Demokrat untuk mengerahkan massa ke jalan pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Oktober tahun 2020. Hal ini untuk membuktikan penolakan di parlemen itu, bukan cuma dagelan politik demi menarik perhatian publik. Namun pada kenyataannya, seluruh petinggi PKS dan Demokrat itu tidak memberikan respons sama sekali. Jadi, apa mereka hanya memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan mereka sendiri? Dan apakah serikat buruh akan beralih haluan mendukung Partai Demokrat dan PKS atau tidak? Bagi warga negara, buruh dirugikan dengan adanya Omnibus Law ini. Tentu hal ini tergantung kepiawaian kedua politik partai tersebut untuk meraih simpati dengan membuktikan bahwa sikap penolakannya bukan sekedar manuver politik biasa. Dua partai politik tersebut harus memiliki konsep tanding yang sejalan dengan visi dan kepentingan buruh serta harus membuktikan konsistensinya sebagai ketua oposisi alternatif. Mereka juga harus mengadvokasi kepentingan buruh yang sangat dirugikan oleh penerapan UU Cipta Kerja ini. Bagaimana kita bisa menyetujui rancangan undang-undang semacam ini? Maka kita menolak. Sobat sekalian, meski banyak sekali kontra dengan Omnibus Law ini, tapi tahukah kalian bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja ini diciptakan supaya dunia kerja semakin banyak. Dengan Omnibus Law, maka perizinan akan lebih ringkas. Betapa masih ruwetnya mengurus perizinan di negara kita. Investor asing juga tidak takut untuk berinvestasi dan membuat pabrik di Indonesia. Tentu dengan hal ini, akan memberikan banyak kesempatan kerja dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Daya tarik investasi harus terus ditingkatkan agar bisa membuka banyak lagi lapangan kerja baru. Sobat Corong Indonesia, sudah sepantasnya mengenai materi teknis Undang-Undang Omnibus Law, yang tidak atau pro-rakyat ini, perlu diuji materi kembali secara seksama, dan dibahas dengan hasil yang tentunya harus dominan, membuat nyaman para buruh. Intinya lagi, kepentingan pengusaha dengan pekerja harus seimbang. Equality-nya harus jelas.
Tidak berpihak di satu sisi saja, dan apapun hasilnya, kedua belah pihak harus secara legowo menjalaninya. Jangan ada lagi rasa tidak puas dengan hasil kemufakatan yang dimaksud. Tinggal pemerintah dan DPR akhirnya melihat parameternya. Lebih manfaat atau mudarat untuk kedua belah pihak. Oke, semoga permasalahan UU Cipta Kerja ini selesai dari kasusnya. Agar kita tidak membuang waktu percuma dengan aksi mogok kerja yang akan merugikan stabilitas ekonomi negara. Ditambah situasi pandemi yang masih merebak di negeri ini, semogalah semua selesai dan bermanfaat untuk kita semua. Majulah bangsa ini, dan jayalah NKRI.